ketahui bersama sejak euforia demokrasi tahun 98, masyarakat kita kaitan dengan penyerobotan ke gunung, kaitan untuk konsumsi baik bahan bakar maupun akses bisnis, ini merupakan sebuah keniscayaan yang mau tidak mau, suka atau tidak, dialami oleh gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa dan luar Jawa, terutama kekritisan tanda kutip gunung-gunung kita parah, dan kita terutama Gunung Mas Sigit Karendi atau dikenal dengan lazimnya di kita Mah Petambon ya, merupakan daerah resapan hulu Sungai Citarum. Hulu Sungai Citarum merupakan akses sungai yang memang suka atau tidak, mau atau tidak, seluruh masyarakat mulai dari hulu hingga hilir harus bisa menciptakan sebuah lingkungan yang asri, yang bisa menciptakan lingkungan yang bisa dalam akidah itu bisa dikatakan habluminalam, mencintai alam. Bahkan kita sangat ngeri, sangat miris melihat tatanan hari ini. Hulu Sungai Citarum, yaitu Mas Sigit Karendi, parah, bisa dikatakan gundul. Bisa kita ketahui bersama, puluhan hektar, ratusan hektar atau ribuan hektar di kita Mas Sigit Karendi bagian barat parah. Ini perlu penyadaran, perlu perubahan mindset, pola pikir seluruh masyarakat, mulai dari masyarakat yang memiliki stakeholder, kepala desa, kepala dusun, RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, LSM, partai atau lembaga partai politik dan sebagainya harus memiliki konsentrasi kaitan mencintai alam, karena alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, kebetulan desa kita, mulai saya sendiri selaku kepala desa, mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk mari kita bersama-sama untuk merekonsiliasi hati kita untuk mencintai gunung. Artinya berdamai dengan gunung. Kalau seandainya kita mencintai gunung, insya Allah gunung akan mencintai kita. Dan sesuai dengan di Al-Quran surat Yasin, diantaranya gunung merupakan pusatnya kehidupan, pakunya bumi. Artinya kita tidak beriman ketika kita tidak mencintai gunung. Nah, mari kita bersama-sama menciptakan sebuah mindset baru. Mudah-mudahan di awal hujan dan di awal tahun 2021 yang akan datang, di pasca mau turun hujan, seluruh masyarakat kami ajak untuk menyumbang satu pohon satu orang. Nah, itu harapan, dan mudah-mudahan ini bisa gayung bersambut dari seluruh, termasuk adik-adik sekalian, bisa mengajak teman-teman untuk mari kita bersama-sama, termasuk Pak Gurunya aja, menyumbangkan satu pohon saja. Syukur-syukur bisa lebih, 10 pohon, karena daerah kita itu nantinya ketika gunung bisa hijau kembali, mudah-mudahan ada manfaat daripada kita untuk masuk ke daerah gunung, dan gunung kita ke depan bisa dijadikan akses wisata, bisa dijadikan akses pendidikan, edukatif, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Termasuk yang lebih sangat miris hari ini, kawasan Bandung Timur dan sekitarnya termasuk Cimanggung itu zona merah di pengadaan air bersih. Karena apa? Kita ketahui bersama bahwa gunung kita sangat kritis, tanda kutip, ke gundul ya. Ya kalau profesor mah gundul halus, gundul mah goreng ya. Tapi intinya mari kita dari mulai guru kita coba beri pemahaman. Saya yakin bapak-bapak guru yang ada di Cimanggung mobil khusus, jangan sampai bisa dikatakan ilmu damar, misalnya angan dari mana hidup. Mari ajaklah oleh anak-anak kita semua mencintai, termasuk
BPD-nya, LPM-nya, ya lembaga, Pak RW-nya, Pak RT, bukan Pak RT, Pak RW-nya saja yang datang, masyarakatnya juga datang. Jangan sampai saya mah tidak peduli. Air itu merupakan kebutuhan primer, sama seperti beras. Artinya jangan harap ketika gunung kita tidak dipelihara, pasti bencana yang akan datang. Nah inilah yang untuk merubah mindset, pola pikir, untuk mengajak masyarakat itu susah. Mari kita dari diri kita sendiri. Dan kita jangan sampai ya orang boleh-boleh saja menafsirkan tadi egonya, ingin kapake, nanti bisa dikatakan tadi kepujian yang segala. Tapi kita melillahi ta'ala untuk menciptakan sebuah tatanan warna baru. Dan mudah-mudahan apa yang ada sekalian, walaupun ini kategorinya masih hutan lindung dan tidak boleh penebangan, apalagi tadi membawa kayu dari hutan untuk produksi dan sebagainya, bahkan air pun sama. Mari kita jaga gunung ini. Insya Allah gunung akan menjaga kita ketika kita mau menjaga gunung. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga gunung, jangan harap keselamatan minimal tadi pengadaan air dan sebagainya itu akan. Dan kita itu, masyarakat kita pintar memanfaatkan, tapi tidak bisa mereka ketika diambil, minta disuruh untuk menanam juga susah. Kadang-kadang contoh kecil, contohnya gini, kalau sumber daya alamnya, contoh airnya dimanfaatkan, tapi ketika tadi diminta oleh kita untuk mereboisasi gunung, susahnya nggak ketemu. Nanti ke depan mudah-mudahan Pansimas termasuk kami bisa mengkontribusikan minimal puluhan atau ratusan pohon untuk tadi bisa menanam. Dan kita dari mulai awal tahun kemarin kita swadaya, dan alhamdulillah Pak RW 17, Pak RW 2, Pak RW 4, Pak RW 3 ikut andil, dan mudah-mudahan ini disusul oleh RW-RW yang lain, karena kita banyak sih. Minimal kalau satu pohon saja satu orang bisa menyumbang, sedesa kita saja minimal satu tahun bisa nyampe 15 ribuan. Kalau satu pohon, kalau seandainya lebih, bisa 2 pohon saja udah 30 ribu. Kalau masa misalkan tadi kalau beli rokok saja tadi bisa, kalau beli pohon enggak. Tapi nawa itu niat yang penting, niat yang kuat pasti akan melahirkan outputnya bagus. Tapi kalau niatnya asal-asalan nggak susah. Nah inilah yang kami harapkan, dan saya titip nanti ke adik-adik nanti, mudah-mudahan ini bisa jadi akses yang bisa menguntungkan, dalam artian gini, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sini untuk kemaslahatan masyarakat desa kita khususnya. Tapi kita yakin ketika kita bisa mengkonversi dalam tanda kutip untuk reboisasi, konservasi di gunung ini, saya yakin bisa dinikmati oleh seluruh umat, bukan saja desa Cimahi. Karena kita tadi bagian integral dari hulu sungai Citarum. Hulu sungai Citarum, bahkan sungai Citarumnya pun merupakan sungai terjelek keempat di dunia, tercemar. Makanya prihatin kita dengan keadaan demikian. Makanya insya Allah termasuk dari kita, Pak Bupati, Gubernur, Presiden concern ke Citarum. Dan insya Allah ini adik-adik bisa nanti diajak, dan mari kita berantai saja. Ada yang mengajak teman-teman untuk ikut, bukan saja nonton. Mari kita ciptakan sebuah ilustrasi yang visioner ke depan. Mudah-mudahan Pak Patambon bisa menjadikan sebuah akses, bukan saja tadi dilihat dari SDA-nya, tapi bisa nilai ekonomisnya juga bisa diambil. Jangan sampai gunung di kita, sumber daya alam tadi tidak bisa menciptakan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat kita khususnya, umumnya untuk masyarakat Indonesia. Tapi saya yakin ketika kita bisa mengeksploitasi gunung ini untuk kepentingan umum, saya yakin akan berhasil. Dan insya Allah dengan dukungan seluruh masyarakat dari mulai tadi pertengahan tahun ini 2020, dan kita nanti besar-besarannya yaitu di Januari 2021 bisa kelar
dan ini bisa menciptakan gunung kita bisa jadi hijau kembali. Dan kita tidak bisa secepat membalik telapak tangan gunung ini disulap asalnya gunung jadi 1 tahun bisa hijau, tidak mungkin. Dan kita butuh waktu 10 hingga 12 tahun untuk menghijaukan gunung ini. Dan insya Allah dengan dukungan masyarakat desa dan luar desa, saya yakin Patambon akan menjadikan sebuah ikon desa yang nanti ke depan bisa menjadi desa yang memiliki tadi jargon Patambon. Dan Patambon mudah-mudahan nanti ya dari BKSDA-nya dan sebagainya, kita jangan sampai berharap gini. Ada penutup dari obrolan ini, mari ciptakan dari diri kita untuk bangsa, jangan menuntut saja dari bangsa untuk kita. Dan sebaliknya untuk gunung, jangan menuntut saja kepada gunung, mari kita berikan dari kita untuk gunung. Telah apa, sudah apa terhadap gunung. Ketika kita idealismenya, oh saya mencintai gunung, buktikan. Bukan saja cerita, tapi dengan akselerasi realisasi. Contoh tadi Pak Kades kan bilang gini, jadi pemimpin itu jangan sampai pinter nyuruh. Mari kita sama-sama untuk ikut serta kumaha capena lamun digawe. Kumaha capena ngarasakeun. Artinya ulah ukur pinter, nanti adik-adik sebagai regenerasi kepemimpinan ke depan, mudah-mudahan adik-adik nanti 10 tahun ke depan siapa tahu jadi kades, siapa tahu jadi aparat desa, ya. Karena Bapak juga kan meninggal dunia, harus bisa mewarisi hal-hal yang baiknya saja lah. Kalau yang negatif ada pasti manusia mah terluput antara benar salah halus goreng. Tapi intinya mari kita sama-sama menciptakan desa kita, desa yang menuju ke desa yang minimal baldatun thayyibatun warobun ghafur. Ya, itu saja. Mudah-mudahan dengan hari ini kita coba melangkah, jangan sampai mundur lagi, terus maju pantang mundur untuk mencintai gunung kita, mencintai Patambon. Mudah-mudahan gunung kita ketika dicintai, gunung bisa mencintai kita. Ya, itu saja. Terima kasih. Adik-adik bisa datang dan nanti sosialisasikan, nitip ke teman-teman adik nanti di rumah, di lingkungan sekolah, ajak untuk mencintai. Bahkan minimal camping dulu lah. Betapa enaknya diam di gunung. Betapa mirisnya ketika melihat gunung tadi seperti Pak Profesor ya. Gunung. Ngeri lah. Bahkan Pak Kades pernah bilang, siapa yang tadi membakar di gunung sampai sayembara, dikasih uang 6 juta lah gitu. Namun bisa manggihan Jerman ngaduruk loh. Bakat ku ngeri. Nah, kita telah susah air. Nanti anak cucu kita gimana ke depan? Inilah yang harus dibangkitkan. Inilah yang harus dimunculkan motivasi. Dan jadilah pejuang lingkungan hidup. Sama, bukan saja sholat ibadah. Ajak ulamanya, ajak ponpesnya, pondok pesantren untuk mencintai. Mari kita sama-sama berjuang untuk jihad fisabilillah dalam hal lingkungan. Sama. Itu saja. Terima kasih. Dek, ya.